Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda sedang membicarakan dunia bisnis, baik Anda sebagai pembicara ataupun sebagai pendengar, dan ketika yang dibicarakan hanya tentang keuntungan saja, maka sudah dipastikan bahwa pembicaraan tersebut penuh dengan kebohongan dan merupakan pembicaraan yang sangat tidak proporsional, baik dilihat dari hukum logika ataupun dari hukum agama. Satu hal yang sedang ditutup-tutupi, baik disengaja ataupun tidak disengaja, adalah tentang risiko kerugian. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, justru yang harus diantisipasi, dibicarakan adalah risiko kerugiannya. Bagaimana meminimalisir kerugian dan bagaimana strateginya. Dan dalam kesempatan ini, saya akan membicarakan keduanya secara proporsional, supaya Anda pun terbawa berpikir secara proporsional juga, dan selalu melihat segala sesuatu dari dua sisi sesuai dengan ketentuan sunatullah. Berbicara tentang bisnis digital, terkadang banyak sekali orang yang menjelaskannya dengan cara-cara yang kurang proporsional. Dan sebagian orang yang masih awam dengan bisnis digital ini tentu saja harus mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Apa sih sebetulnya bisnis digital ini? Sebetulnya hampir semua orang sudah terlibat di dalam bisnis digital ini. Contoh sederhananya adalah, kalau kita berbicara tentang bisnis real, maka tentu ada produk yang kita perjualbelikan. Di dalam bisnis digital ini pun tentu saja ada produk, hanya produknya berupa angka. Contoh yang sederhana adalah ketika Anda misalnya membeli pulsa, token listrik, dan sebagainya. Yang Anda beli itu adalah hanya rangkaian angka. Misalnya Anda membeli pulsa Rp100.000, maka yang akan Anda dapatkan itu adalah angka. Kenapa Anda berani dan mau membeli angka tersebut? Karena tentu saja angka tersebut ada fungsinya, yaitu untuk berkomunikasi. Semakin sering Anda melakukan komunikasi, maka akan semakin berkurang nilai angka yang sudah Anda beli. Jadi 90.000, nanti berkurang jadi 60.000, dan seterusnya. Ketika habis tentu Anda membeli kembali. Inilah salah satu contoh bisnis digital yang sesungguhnya sudah digeluti oleh hampir banyak orang, khususnya yang memiliki handphone ataupun Android. Dewasa ini muncul istilah cryptocurrency, di sebagian negara disebutnya uang kripto, dan di negara tertentu itu diperlakukan sebagai aset kripto. Termasuk dewasa ini, di Indonesia mulai berkembang cryptocurrency yang bernama DCT atau DCT. Cryptocurrency ini pun sebetulnya adalah hanya angka. Misalnya Anda membeli 10 DCT. Kalau harganya 5 juta rupiah per DCT, maka uang yang harus Anda keluarkan adalah 50 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa fungsi dari angka ini? Karena di Indonesia ini, cryptocurrency tidak boleh diperlakukan sebagai alat bayar, maka sesungguhnya belum ada fungsinya sama sekali. Oleh karena itu, dia diperlakukan seperti aset, makanya disebut dengan aset kripto. Ketika Anda membeli kripto ini, Anda tidak memiliki fisik apapun. Yang Anda miliki hanya angka. Kalau Anda membeli pulsa, membeli token listrik, dan yang lain-lainnya, pernahkah Anda berpikir bagaimana token atau angka-angka tersebut tercipta? Tentu Anda tidak memikirkan itu, karena Anda memikirkan fungsinya buat apa. Beda sekali dengan cryptocurrency. Cryptocurrency ini rata-rata yang diglorifikasi, yang dibesar-besarkan, adalah teknologi penciptaan angka tersebut, yaitu menggunakan rumus matematika kriptografi. Yang dibesar-besarkan adalah tentang blockchain dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena tidak ada fungsi yang bisa dijelaskan. Maka yang dijelaskan dan yang diglorifikasi, dibesar-besarkan, adalah proses penciptaannya, bukan fungsinya. Hal ini saya jelaskan supaya Anda paham apa itu cryptocurrency dan supaya Anda paham bagaimana menyikapi bisnis digital tentang cryptocurrency ini. Jadi sekali lagi, dia belum memiliki fungsi apapun. Nah sekarang, kripto yang berupa angka ini bagaimana supaya bernilai? Maka dia diperlakukanlah seperti aset atau sebagai aset.
Ketika dalam contoh ini Anda membeli 10 DC, supaya Anda mendapatkan keuntungan, maka kripto tersebut diperlakukan sebagai aset dan Anda bisa melakukan satu aktivitas yang disebut dengan staking. Jadi si aset ini disimpan dalam kurun waktu tertentu di tempat tertentu. Dan secara periodik Anda akan mendapatkan imbalan. Istilahnya adalah imbalan. Imbalan ini tentu saja dalam berupa kripto lagi, yaitu DCT. Jadi DCT yang Anda miliki atau DCT yang Anda miliki itu akan bertambah. Ada bibitnya yang Anda staking, kemudian imbalan ini anggaplah berupa buahnya. Buahnya inilah yang nanti Anda jual supaya Anda mendapatkan rupiah. Dan tempat jual beli kripto ini disebut dengan crypto exchange atau tempat jual beli cryptocurrency. Untuk apa orang-orang itu membeli kripto ini? Yaitu untuk staking. Dari staking menghasilkan DCT, dijual di pasar kripto, orang membelinya untuk staking. Jadi permainannya baru berputar di situ. Sekali lagi, dia belum berfungsi apapun. Siapa yang paling berperan menentukan harga di crypto exchange atau di pasar exchange ini? Tentu saja adalah si pembuat kripto tersebut atau si pembuat token tersebut. Karena DCT ini bukan koin tetapi token. Jadi pengelola DCT ini merupakan penentu utama harga DCT di pasaran. Maka pengelola DCT ini tentu saja harus punya uang. Dari mana dia mendapatkan uang? Dia sementara ini yang saya lihat secara garis besar mendapatkan uang dari orang-orang yang akan melakukan staking. Karena orang yang akan melakukan staking ini harus membeli atau menyewa sebuah software kurang lebih setiap 3 bulan sekali. Dari sanalah pengelola DCT ini mendapatkan uang. Semakin banyak orang yang staking, maka akan semakin banyak DCT yang dikeluarkan, jumlahnya akan semakin membesar, dan keseimbangannya akan terjadi kalau orang yang membeli DCT di pasar kripto ini pun semakin besar jumlahnya. Secara matematis, jumlahnya harus 2 kali lipat dibandingkan dengan yang staking, atau bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat. Agar tidak terjadi inflasi, maka perusahaan melakukan beberapa strategi, diantaranya ada yang disebut dengan burning, pembakaran DCT, ataupun ada yang disebut dengan halving, pengurangan jumlah imbalan. Dan strategi yang terakhir adalah pembatasan jumlah DCT yang nantinya akan tersebar di pasaran. Konon DCT ini hanya akan diterbitkan 7 juta token saja. Saya menjelaskan ini supaya Anda memiliki pertanyaan. Kalau nanti jumlah yang sudah beredar adalah 7 juta token, apakah masih ada orang yang akan melakukan staking? Tentu sudah tidak ada. Pertanyaannya adalah, untuk apa orang membeli DCT nanti di pasaran? Maka dalam hal ini, perusahaan harus memikirkan fungsi dari DCT ini selanjutnya adalah untuk apa saja. Semakin banyak fungsinya, maka akan semakin membuat banyak orang yang mau memperjualbelikan DCT ini. Kalau tidak ada fungsinya sama sekali, maka pertanyaannya adalah untuk apa orang memperjualbelikan DCT? Dan di bagian berikutnya akan saya jelaskan secara matematis gambaran garis besar bagaimana pertama kali DCT menentukan harga di pasar kripto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.